Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Mama perkenalkan namanya siapa, umurnya berapa, dan alamatnya dari mana, Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia nama Sunawati, tinggal di Dampete, dan usia 57. Iya, Bapak Ibu. Bahkan namanya Ibu Sunawati, usianya 57 tahun, alamatnya dari Talangpete. Kira-kira jauh atau tidak? Jauh. Di sini ada yang dari Talangpete ada? Ada nggak? Ada mamanya, ada bapaknya juga. Bapak Ibu jangan lupa juga diinformasikan yang ada di daerah Talangpete diajak datang ke center KHL-nya. Kira-kira boleh atau tidak? Boleh. Nanti Bapak Ibu jangan lupa diinformasikan. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Iya, Mama kalau boleh tahu ya Mak ya, jauh-jauh dari Talangpete datang ke center KHL ini, kalau boleh tahu itu membawa keluhan apa aja Mak? Darah tinggi, kolesterol, sakit lutut, bahkan karena naik pojok kan. Iya Bapak Ibu, banyak kata beliau Bapak Ibu, ada darah tinggi, sakit pinggang, dan juga sakit kaki. Kalau boleh tahu itu salah satunya di bagian kaki ya Mak ya. Yang dirasakan itu udah berapa lama sakit kakinya? 2 tahun. Sudah 2 tahun Bapak Ibu, kira-kira lama atau tidak? Lama Bapak Ibunya. Yang sehari saja kita rasakan sudah sakit, sudah menderita, betul atau tidak? Betul, apalagi yang sudah sampai jalan 2 tahun ya Mak ya. Kalau boleh tahu Mama, itu penyebabnya apa? Jatuh, kalau boleh tahu jatuh dari mana Mama? Atau dari tempat tidur, kan baru sudah tempat tidur. Jadi mundur belakang bukan belakang. Iya Bapak Ibu, bahkan yang pertama kata beliau itu jatuh dari motor, dan yang kedua jatuh dari tempat tidur ya Mak ya. Mundur jatuh tadi. Iya Bapak Ibu, bahkan kata beliau itu jatuh dari tempat tidur, mundur, bahkan jatuh ke belakang Bapak Ibunya. Itu yang membuat kaki beliau ini jadi sakit. Bahkan itu kalau boleh tahu pas lagi kampung-kampungnya yang dirasakan itu gimana di bagian kakinya Mak? Bagian kaki susah berjalan, susah jongkok, susah berduduk, nak berangkat susah. Ya Bapak Ibunya, bahkan kata beliau Bapak Ibu pas lagi kampung-kampungnya untuk jalan aja rasanya susah, bahkan untuk jongkok pun susah. Kira-kira menderita atau tidak? Sangat-sangat menderita ya Mak ya. Bahkan itu kalau dibawa jongkok harus pegangan dulu nggak Mak? Iya, kalau pegangan dulu baru jongkok. Lagi berangkat dari jongkok pegangan dulu. Iya Bapak Ibu, bahkan kata beliau dari jongkok itu pun Bapak Ibunya harus pegangan dulu, harus pelan-pelan dulu Bapak Ibu. Mungkin kata beliau Bapak Ibu kalau nggak pelan-pelan itu rasanya sakit, mau jatuh ya Mak ya. Awal Mama kesini kan untuk naik turun tangga. Kalau boleh tahu untuk naik turun tangga itu gimana Mama? Naik turun tangga kalau pas naik tangga sini pas naik turun lagi pegangan. Siang lagi. Ada pegangan, langsung jongkok ke belakang. Iya Bapak Ibu. Iya kata mamanya Bapak Ibu awal beliau datang center KHL untuk dibawa naik turun tangga pun harus pegangan. Mungkin kata beliau kalau nggak pegangan itu nggak bisa, takut-takutnya nyungsep ke belakang ya Mak ya. Berarti Bapak Ibu untuk jalan aja rasanya susah, apalagi Mama mohon maaf dulunya untuk aktivitas gimana Mak? Aku harus siang. Jangan Tuan rumah dari pagi lagi. sholat duduk, kadang-kadang jongkok, nak jongkok itu susah. Jadi ini Mungkin aku tidak Iya Bapak Ibu, untuk aktivitas sehari-hari pun terganggu Bapak Ibunya. Kira-kira menderita atau tidak? Sangat-sangat menderita Bapak Ibu. Apalagi kata beliau untuk ibadah pun harus dilakukan dengan duduk. Mohon maaf kata beliau untuk jongkok aja rasanya susah. Apalagi mohon maaf duduk di antara dua sujud. Pas mau 3 itu rasanya susah ya Mak ya, sakit. Bahkan yang dirasakan itu gimana? Ngilu atau gimana Mak? Nggak diomong dengan atas malam apa? Tuh.
Iya Bapak Ibu, bahkan kata beliau itu rasanya ngilu. Itu hangat nggak merasa di bagian kakinya mah? Sedih nggak ketika sakit kayak gini mah? Tidak sakit itu. Oh sedih itu. Gimana? Kamu tidak bisa berjalan, dibawa ke jalan, langsung sekarang. Iya Bapak Ibu, bahkan kata beliau itu rasanya sedih Bapak Ibu. Gimana ini mau jalan kalau kakinya sakit Bapak Ibu? Memang betul kalau Bapak Ibu orang sakit pasti cepat-cepat kepengen sehat, kepengen cepat sembuh, betul atau tidak? Betul, kalau kita sakit Bapak Ibunya untuk aktivitas sehari-hari terganggu, ibadah juga terganggu Bapak Ibu. Apalagi mohon maaf kalian kata emaknya tadi, untuk jalan pun rasanya susah, sedih. Gimana kata emaknya kalau mau jalan kalau kaki saya sakit? Kira-kira betul atau tidak? Betul. Mungkin mama sebelum datang sehat KHL ya, mungkin kepengen cepat sehat, cepat sembuh. Kalau boleh tahu itu sudah dibawa berobat kemana saja Mak? Sebulan 4 kali. Jadi dikasih obat 7 butir, lalu dimakan hari semalam, 3 kali sehari. Kalau boleh tahu mama sempat cerita juga tadi sudah pernah diurut. Sudah diurut kata masuk, kata yakin, apalagi makan obat. Ya Bapak Ibunya sakit, beliaunya mau sembuh, sudah dibawa ke rumah sakit, sudah dikasih, bahkan sudah diurut, bahkan kata beliau tadi sudah dikasih yang namanya obat. Bahkan Bapak Ibunya dikasih obat itu 1 kali minumnya sebanyak 7 butir. Coba Bapak Ibu bayangkan 1 harinya saja 3 kali minum, 7 dikali 3 berarti 1 harinya sebanyak 21 butir. Kalau boleh tahu itu udah berapa lama mama konsumsi obat itu Mak? Obat itu sudah setahun. Sudah setahun. Coba Bapak Ibu bayangkan 1 harinya saja 21 butir dikali 1 tahun, kira-kira banyak atau tidak? Banyak. Tapi mama selama mama minum obat itu ada perubahan nggak Mak? Ada perubahan. Habis obatnya sakit lagi. Ya, Bapak Ibu ada perubahan kata beliau, tapi kalau obatnya sakit kumat lagi, karena memang betul, karena obat itu cuma bisa namanya saraf saja, menahan rasa sakit saja. Kalau nggak diminum obat kumat lagi, karena sifatnya hanya sementara. Tapi kalau boleh tahu ya Mak ya, setelah diurut tadi ada perubahan nggak Mak? Ya, Sudah dikali. Hari 2 hari. Biru. Iya. Tadi biru. Iya Bapak Ibunya, bahkan kata beliau Bapak Ibu ada perubahan 1 hari 2 hari ada perubahan. Tapi kalau melakukan aktivitas berlebihan lagi kumat lagi. Berarti Bapak Ibu sebanyak apapun Bapak Ibu kita berobat dimanapun, Bapak Ibu itu tidak menjamin yang namanya kesembuhan. Mungkin ada kesembuhan tapi cuma sementara. Dan alhamdulillahnya juga setelah mama datang ke center kali, orang baik mana yang sudah menginformasikan center kali kepada mama? Iya, tepuk tangan dulu dong buat Mama Yusnya. Berarti Mama Yusnya orang baik atau tidak? Hatinya sangat luar biasa atau tidak? Luar biasa. Bapak Ibu, beliau tidak memikirkan kesehatan beliau sendiri, beliau juga memikirkan kesehatan Mama Sunawatinya. Mumpung ada Mama Yusnya di depan, kita doakan sama-sama semoga beliau panjang umur, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, semoga penyakitnya cepat sembuh. Bapak Ibu juga harus menjadi orang baik. Karena apa Bapak Ibu? Karena sedikit informasi dari kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Betul atau tidak? Betul, dan juga bisa menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Iya, jadi jangan lupa juga diinformasikan sama teman-temannya, tetangganya, keluarganya, diinformasikan buat datang center kalian. Oke? Siap? Tepuk tangan dulu dong. Iya, Mama kalau boleh tahu setelah datang ke center kali terapi di sini udah berapa lama, Mama? Baru 1,5 bulan. Baru 1 bulan lebih, Bapak Ibu. Kira-kira baru atau lama? Baru ya, Mak ya, baru 1 bulan lebih. Tapi walaupun baru, kalau boleh tahu awal Mama terapi reaksi yang dirasakan itu seperti apa, Mak? Ada nggak Badan virus datang tulang? Natu. Masuk ke sini. Tadi merasa obatnya. Iya Bapak Ibu, beliau merasakan reaksi tidak enak. Yang pertama Bapak Ibu
badannya gatel-gatel, kepalanya pusing, dan juga badannya sakit. Di sini Bapak Ibu ada yang merasakan nasi badannya sakit-sakit ada atau tidak? Ada yang pusing-pusing ada atau tidak? Ada yang gatal-gatal ada atau tidak? Ada. Kira-kira berbahaya atau tidak? Tidak Bapak Ibu. Bahkan kenapa Bapak Ibu terkena yang namanya reaksi? Reaksi adalah proses menuju yang namanya kesembuhan atau yang namanya kotoran, racun yang ada di dalam tubuh kita itu mau dikeluarkan. Penyakit kita ini mau disembuhkan. Seperti emak saya tadi badannya sakit-sakit ya Mbak ya. Kenapa bisa terkena reaksi badannya sakit-sakit? Mohon maaf, otot kita yang kaku itu dilenturkan atau dilemaskan. Contohnya Bapak Ibu kan kemarin kita lebaran. Kira-kira emak-emak sibuk atau tidak? Sibuk. Bapak Ibu bahkan nyuci gorden, nyuci toples, bahkan gelap kaca, beres-beres rumah. Tapi ketika jarang dilakukan, kira-kira badannya sakit atau tidak? Sakit Bapak Ibu. Tapi ketika dilakukan setiap hari, badannya sakit atau tidak? Tidak, karena sudah terbiasa. Otot kita yang kaku tadi sudah dilenturkan atau sudah dilemaskan. Ada juga Bapak Ibu reaksi pusing-pusing. Kenapa bisa terkena reaksi pusing-pusing? Aliran darah kita yang menuju ke otak itu tidak lancar, sehingga ketika terapi di senter KHL menempel dengan super dana ultranya, kan Bapak Ibu di batu super dana ultra itu ada suatu rasa hangat, namanya SINGJ, sinar inframerah gelombang jauh. Suatu rasa hangat yang dihasilkan dari batu super dana ultranya. Aliran darah kita yang tidak lancar itu dilancarkan kembali, maka timbullah reaksi pusing. Yang terakhir itu reaksi gatal-gatal ya Mbak ya, karena mamanya juga Bapak Ibu dulunya banyak konsumsi yang namanya obat. Mohon maaf, zat kimia yang pernah kita konsumsi baik dari makanan, minuman atau obat-obatan itu akan dikeluarkan melalui apa saja? Melalui lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. Yang paling banyak adalah lubang pori berupa keringat. Maka timbullah rasa gatal. Contohnya, Bapak Ibu di sini sering nggak digigit nyamuk? Sering atau tidak? Sering. Kira-kira timbul bentol-bentol atau tidak? Timbul bentol-bentol. Kenapa Bapak Ibunya bisa timbul bentol-bentol? Tandanya tubuh kita ini menolak yang namanya racun yang dibawa oleh nyamuk tersebut. Maka timbullah rasa bentol. Tapi ketika Bapak Ibu boleh dilanjutkan lagi, boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Jangan ada yang ngobrol. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merasakan yang namanya reaksi, terapinya berhenti atau dilanjutkan? Dilanjutkan, karena reaksi itu sifatnya hanya sementara, nanti akan hilang dengan sendirinya karena proses menuju yang namanya kesembuhan. Atau Bapak Ibu yang namanya kotoran, racun yang ada di dalam tubuh kita ini mau dikeluarkan. Tapi ketika Bapak Ibu sudah merasakan yang namanya reaksi, pasti proses menuju yang namanya kesembuhan. Apalagi Mama selama Mama terapi di senter KHL Mama ya, sekarang perubahan di bagian kakinya yang dirasakan itu seperti apa Mama? Tidak Islam. Jadi pegangan sekarang Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah, kata beliau di bagian kakinya sekarang sudah enakan. Kalau naik turun tangga Bapak Ibu kan tidak takut jatuh lagi ya Mbak ya. Nah, sekarang kakinya masih linung nggak Mbak? Bahkan aktivitas sehari-harinya sudah lancar. Sudah lancar, alhamdulillah. Ibadahnya sekarang gimana Mama? sudah lancar. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Mama senang nggak ada perubahan kayak gini, Man? Senang sekali Bapak Ibu. Siapa yang nggak senang kalau ada perubahan, betul atau tidak? Betul. Semua orang sakit pasti cepat-cepat kepengen sehat, kepengen cepat sembuh. Mama beruntung nggak dipertemukan dengan senter KHL ya, Ma? Oh, beruntung sekali kata mamanya. Bukan beruntung lagi, beruntung sekali. Karena Bapak Ibu, mohon maaf kalau Bapak Ibu berobat di luar sana, Bapak Ibu tuh bayarnya mahal, betul atau tidak? Betul. Bapak Ibu datang ke senter KHL ini tidak perlu bayar mahal. Cukup Bapak Ibu sempatkan waktunya buat datang ke senter KHL. Bapak Ibu datang ke sini kira-kira mendapat kesembuhan atau tidak?
Iya, Bapak Ibu mendapatkan sembuhan, mendapatkan yang namanya perubahan. Nah, Mama kan ada perubahan di Center KHL berkat perantara orang-orang sangat luar biasa ya, Mak ya. Yaitu ada Mr. Son, Mr. Kim, dan juga Mr. Lee-nya, Mak. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan buat 3 Mr. ini, Mak? Assalamualaikum, Mr. Ken, Mr. Ken, Mr. Lee, Bu Yesi, anak Mr. Lee, Mr. Son, Mr. Kim, Bu Yesi. Alhamdulillah saya berobat di KHL sembuh. Ya, di sini juga ada penanggung jawabnya ya, Mak ya, yaitu ada Ibu Yosi dan juga ada staf gurunya. Mungkin yang sudah melayani Mama setiap hari, sudah menganggap Mama seperti orang tua sendiri. Ada nggak pesan-pesan buat anak-anaknya, Mak? Alhamdulillah anak-anak yoga itu melayani Mama setiap hari di KHL. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Sunawati. Tepuk tangan dulu dong buat Mama Sunawatinya. Iya Bapak Ibu, sehat. Berarti mamanya datang Center ini mempunyai keluhan di bagian kaki. Ada perubahan atau tidak? Ada. Sembuh atau tidak? Sembuh Bapak Ibunya. Bahkan Bapak Ibu mungkin di luar sana banyak gak yang sakit kaki? Banyak atau tidak? Banyak. Apakah sudah datang Center KL-nya? Belum Bapak Ibu, berarti harus diajak atau dibiarkan? Harus diajak buat datang ke Center KHL-nya. Bapak Ibu juga harus menjadi orang baik. Nah, orang baiknya dengan cara gimana? Harus menginformasikan Center KHL-nya kepada teman-temannya, tetangganya, keluarganya, diinformasikan buat datang ke Center KHL-nya. Oke. Coba angkat tangan yang besok mau ngajak temannya. Angkat tangan Mak, tinggi-tinggi. Iya Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berniat mau mengajak temannya. Semoga Bapak Ibu semuanya dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Semoga penyakitnya cepat sembuh. Amin.